Puji Tuhan, haleluya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Renungan firman saat ini saya berikan judul Hati-hati dengan hati. Hati-hati dengan hati. Dalam firman Tuhan yang tertulis di Mazmur 64 ayatnya yang ke-7b dikatakan di sana, alangkah dalamnya batin dan hati orang. Hati setiap kita ini begitu dalam, dan karena begitu dalamnya sampai orang tidak akan tahu apakah yang kita katakan itu benar atau tidak. Ya, hati kita yang tahu hanya diri kita sendiri dan Tuhan. Dan tidak ada satu orang pun, bahkan bagi Bapak Ibu yang punya pasangan suami istri yang sudah menikah, bahkan hati suami istri tidak akan mengetahui hati sebenarnya dari suaminya kalau suaminya itu tidak menceritakannya kepada istrinya. Begitupun sebaliknya. Ya, selama dia tidak jujur, tidak menceritakan apa maksud isi sesungguhnya, dia tidak akan pernah tahu apakah yang diucapkannya itu adalah sesuai selaras dengan isi hatinya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, hati-hati dengan hati. Meskipun hati kita hanya diri kita sendiri yang tahu, tidak ada sesama kita yang tahu. Tetapi ingat 1 Samuel 16 ayat 7b di sana dikatakan, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Mungkin kita sering berkata, kalau sesama kita tidak mengerti keadaan kita, tidak mengetahui dengan tepat, dengan benar keadaan hati kita, kejujuran kita, kita mengatakan biar Tuhan yang Maha Tahu itu yang akan menilai atau yang akan menghakimi. Tetapi Bapak Ibu Saudara, saya ingin membawa renungan pada saat ini kepada tujuan bahwa kita jangan merasa kita selalu aman, ya. Karena apa yang dialami oleh Samuel, ya, dia memandang Nabi Samuel, dia memandang hanya melihat paras dan hanya melihat lahiriah, ya, dari anak-anak Isai. Tetapi Tuhan mengingatkan bahwa Tuhan itu melihat hati. Tidak salah jika kita mempertimbangkan, ya, perbuatan seseorang, sikap seseorang, sifat seseorang yang nampak semua. Itu sangat penting. Karena apa? Bagaimana kita tahu kualitas atau bukti atau wujud dari iman, dari percaya kita, kalau tidak ada yang bisa disaksikan, yang tidak ada yang bisa dilihat, didengar oleh telinga, yang dilihat oleh mata. Tetapi ingat, Allah yang Maha Tahu, ya, itu tidak cukup hanya melihat apa yang kelihatan oleh hal-hal lahiriah. Karena Allah kita adalah roh, maka Dia juga sanggup melihat apa yang tidak dapat dilihat oleh manusia, yaitu apa? Ya, hati kita. Maka dari itu saya berikan judul hati-hati dengan hati. Kita bisa membaca dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 5. Dikatakan di sana, ini saya akan bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Meskipun secara lahiriah, secara lahir, mereka taat menjalankan kewajiban agama, namun menolak inti dari agama itu sendiri.
Mungkin dari antara kita, ya mungkin kita menilai seseorang, oh dia rajin, dia tekun, ya melakukan aktivitas gerejawi, kegiatan pelayanan, ya pekerjaan Tuhan. Itu baik, saudara. Karena firman Tuhan berkata juga kita harus terlibat di dalam pembangunan tubuh Kristus. Harus saling melayani, harus saling mendoakan. Bahkan ada firman Tuhan berkata, janganlah kita putus, ya, menghentikan, ya, pertemuan-pertemuan peribadahan kita. Artinya apa? Semua itu mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Tetapi ingat bahwa ada, ya, saya katakan ada firman Tuhan yang berkata, ada orang-orang yang secara lahiriah itu aktif, rajin, ya. Tetapi kembali firman Tuhan saat ini mengingatkan, Tuhan melihat hati setiap kita. Tuhan melihat setiap hati para pelayan. Tuhan melihat hati para hamba Tuhan, para pendeta. Tuhan melihat hati para jemaat. Apakah ketekunan keaktifan kita yang lahiriah ini juga diimbangi dengan hati kita yang benar-benar memang kita penuh kerinduan, dengan motivasi yang lurus, ya, tidak hanya motivasi yang sempit, ya, motivasi manusiawi belaka, tetapi ada motivasi ilahi. Kita buka lagi dalam Yesaya 29 ayat 13, dikatakan di sana, dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Ayat ini juga terdapat dalam Matius 15 ayat 8 dan Markus 7 ayat 6. Kembali kita diingatkan agar kita tidak mencontoh, meniru bangsa Israel. Ya, ada beberapa segolongan kelompok umat, ya, ahli Taurat, orang Farisi, yang mereka secara lahiriah, ya, dengan mulutnya, ya, memuliakan Allah, padahal hatinya jauh. Maka dari pentingnya hubungan, ya, hubungan hati, hubungan pikiran kita yang senantiasa dekat melekat kepada Allah, dimanapun, kapanpun, dalam situasi apapun. Kita tidak melupakan, tidak melalaikan, dan kita senantiasa memandang kepadanya. Artinya memandang kepada firman. Kita memuliakan dia, memuji dia. Ada banyak kesaksian Bapak Saudara bahwa ada permohonan-permohonan doa, ada pujian-pujian yang dinyanyikan, ya, di luar ibadah, ya, di luar gedung gereja maksud saya, itu banyak yang Tuhan jawab. Bukan berarti saya mengatakan bahwa kita doa atau pujian yang dilantunkan di dalam gedung gereja itu kurang, ya. Firman Tuhan mengatakan 2-3 orang berkumpul, Allah hadir. Jadi penting juga ada pertemuan perkumpulan karena Allah hadir di situ. Tetapi juga kedahsyatan Allah juga bekerja di setiap tempat, ya, di setiap suasana situasi dimanapun kita berada. Karena itu terus libatkan Tuhan dalam segala perkara. Kesimpulan renungan pagi ini, Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Puji Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, terima kasih karena Tuhan mengingatkan kami untuk kami senantiasa menjaga hati kami, karena Tuhan melihat jauh di kedalaman lubuk hati kami. Biarkan motivasi kami tetap lurus, tetap murni di hadapan Tuhan. Dan biarlah melalui kesaksian hidup kami, orang melihat dan Yesus Kristus dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Ini doa syukur sembahyang kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.